Film diawali dengan Song Kyu, seorang manajer bank di Busan, Korea, dibangunkan pagi-pagi oleh anak bungsunya Min Jun menggunakan pistol mainan. Tidak lama kemudian, wakil manajernya menelpon Song Kyu mengenai rapat penting yang akan diadakan pagi ini demi kelangsungan bank tempat mereka bekerja. Song Kyu berangkat ke kantornya sambil mengantarkan kedua anaknya, Ye In dan Min Jun, berangkat ke sekolah. Saat di perjalanan, Song Kyu menelpon stafnya untuk mempersiapkan proposal yang akan dibawanya ke rapat penting hari ini. Tiba-tiba ada suara panggilan masuk lainnya yang berasal dari sebuah handphone di dashboard mobilnya. Song Kyu sempat bertanya kepada Ye In apakah handphone tersebut milik ibu mereka, tetapi Ye In berkata bukan. Karena penasaran, Song Kyu pun mengangkat panggilan masuk tersebut, dan ternyata panggilan masuk tersebut berasal dari orang yang menanyakan perihal kondisi mobil yang baru dibeli Song Kyu. Namun kemudian Song Kyu merasa curiga dengan handphone tersebut dan melihat wallpaper dari handphone tersebut yang merupakan foto dari istri dan kedua anaknya. Bahkan Song Kyu sempat hampir menabrak orang yang menyeberang jalan karena terlalu fokus melihat wallpaper di handphone tersebut. Ye In mengatakan bahwa foto tersebut berasal dari akun Facebook milik ibunya. Tidak lama kemudian handphone tersebut berdering lagi dan diangkat oleh Song Kyu. Suara dari handphone tersebut mengatakan bahwa terdapat sebuah bom yang dipasang di mobil yang ditumpangi mereka, dan bom akan meledak jika mereka turun dari mobil. Tapi Song Kyu tidak percaya dengan hal tersebut dan mengira bahwa itu hanya panggilan dari orang yang iseng untuk mengerjainya saja. Saat hendak keluar dari mobil untuk mengisi bahan bakar, tiba-tiba orang tersebut menelpon lagi dan mengatakan bahwa ia sedang tidak bercanda. Akhirnya Song Kyu meminta bantuan petugas di sana untuk mengisi bahan bakar mobilnya dan batal keluar dari mobilnya. Penelpon misterius tersebut menyuruh Song Kyu untuk meraba bagian bawah jok mobilnya, dan ternyata saja benar, ada bom hidrolik dipasang di bawah jok mobil yang diduduki oleh Song Kyu. Penelpon tersebut meminta dana 960 juta won saat ini dan menyuruhnya menyiapkan 1,7 miliar won untuk ditransfer ke rekening yang diminta oleh penelpon tersebut. Song Kyu yang berpura-pura tenang di depan anak-anaknya melanjutkan perjalanan menuju sekolah Min Jun. Sampainya di sana, penelpon tersebut mengatakan bahwa anak-anaknya juga tidak boleh keluar dari mobil tersebut. Ia mengatakan kepada Song Kyu untuk mengikuti segala arahan yang diberikannya jika ingin nyawanya dan anak-anaknya selamat. Penelpon tersebut meminta Song Kyu untuk memberitahu anak-anaknya bahwa terdapat bom di mobil mereka. Tidak lama kemudian, penelpon tersebut menyuruh Song Kyu mengangkat telepon dari wakil manajernya di handphone pribadi miliknya. Wakil manajernya mengatakan bahwa ia tidak dapat menghadiri rapat penting hari ini karena mendapat panggilan telepon misterius yang mengatakan terdapat bom di mobilnya. Song Kyu yang merasa hal yang dialami wakil manajernya sama dengan yang dialami, segera pergi ke tempat wakil manajernya dan menyusulnya. Sampainya di sana, ternyata wakil manajernya sedang bersama istrinya yang tidak percaya dengan ancaman tersebut dan ingin segera keluar dari mobilnya untuk bekerja. Tidak lama kemudian, bom di mobil wakil manajernya meledak setelah istrinya keluar dari mobil. Serpihan mobil wakil manajer yang meledak juga mengenai kaki kiri Min Jun yang membuat darah segar mengalir deras dari kakinya. Song Kyu yang panik meminta Ye In untuk mengikat kaki adiknya dengan dasinya agar tidak keluar darah sembari Song Kyu menyetir ke rumah sakit. Namun, penelpon tersebut tidak mengizinkan Min Jun ke rumah sakit sebelum ia menerima dana yang ia minta awal tadi. Bahkan sekarang, Song Kyu harus mentransfer jumlah lebih banyak, yaitu sekitar 3,5 miliar won. Hal tersebut dikarenakan wakil manajernya yang seharusnya membayar setengah dari dana tersebut sudah meninggal dunia sehingga Song Kyu yang harus menggantikannya. Karena dana di akun pribadinya hanya ada 960 juta won, maka Song Kyu berpikir untuk menggunakan dana di kantornya untuk membayar penelpon tersebut. Song Kyu mulai menyuruh staf di kantornya untuk menghubungi nasabah-nasabah VIP mereka dan menawarkan investasi di bank dengan keuntungan 10%. Ia menyuruh stafnya untuk mendapatkan seluruh persetujuan dari nasabah-nasabah VIP mereka hanya dalam waktu 1 jam. Polisi mulai menyelidiki ledakan bom yang terjadi di mobil wakil manajer Song Kyu sebelumnya. Di sini juga polisi menaruh curiga kepada mobil Song Kyu yang sempat berhenti di sebelah mobil wakil manajernya sebelum meledak. Di sisi lain, penelpon tersebut meminta dana cash 960 juta won itu dengan segera. Dan karena Song Kyu tidak dapat keluar dari mobilnya, ia menyarankan istrinya yang mengambil dana tersebut di bank.
Song Kyu yang sudah standby di dekat bank pun melihat istrinya yang baru saja tiba. Namun ternyata ia tidak datang sendirian melainkan bersama temannya. Temannya yang menunggu di luar bank melihat mobil Song Kyu terparkir dan menghampirinya. Namun ia merasa curiga saat melihat keadaan Song Kyu dan anak-anak yang panik serta kondisi Min Jun yang terluka. Song Kyu pun pergi menjauh dari tempat itu untuk menghindari kecurigaan. Teman istrinya dengan segera melapor ke polisi di sekitar dan membuat penelpon mengira bahwa hal tersebut adalah perbuatan istrinya yang sudah bersekongkol dengan Song Kyu. Saat istrinya belum sempat menaruh uang cash yang sudah ditarik di tempat yang ditentukan oleh pelakunya, sebuah bom pun meledak di area sekitarnya. Untungnya istrinya tidak terluka sama sekali. Polisi yang mengetahui ada ledakan bom lainnya pun menyelidiki TKP dan menemukan mobil Song Kyu lagi-lagi berada di sekitar bom yang meledak tadi. Saat ini berita sudah tersebar di seluruh kepolisian Busan bahwa Song Kyu adalah terduga teroris dan harus segera ditangkap. Sembari menyetir mobilnya, Song Kyu menanyakan hasil dari stafnya yang meminta dana investasi kepada nasabah-nasabah VIP-nya tadi. Namun setelah ditotal, dana yang didapatkan hanya 2,6 miliar won, yang berarti masih kurang dari dana yang disepakati. Di waktu yang bersamaan, kaki Min Jun mulai mati rasa akibat lukanya tadi. Meskipun Song Kyu memohon kepada penelpon tersebut untuk ke rumah sakit terlebih dahulu, tetapi tetap tidak diizinkan sebelum seluruh dana yang disepakati ditransfer. Tidak lama kemudian, ada seorang polisi yang menghampiri mobil Song Kyu yang sedang berhenti di pinggir jalan. Namun karena melihat kondisi anaknya yang sudah mulai kehilangan kesadaran, Song Kyu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan mematikan teleponnya. Polisi yang mendatanginya pun sampai-sampai diserempet oleh Song Kyu yang terburu-buru. Saat ini Song Kyu sudah menjadi buronan yang membuat mobilnya banyak dikejar oleh polisi-polisi setempat. Hingga tibalah Song Kyu pada sebuah area terbuka di pinggir pantai dan dikepung oleh mobil-mobil polisi. Penelpon tersebut menelpon lagi dan memerintahkan Song Kyu untuk berkata kepada polisi bahwa ada bom di mobilnya dan biarkan dia pergi. Kini mobil Song Kyu sama sekali tidak bisa bergerak kemana-mana karena polisi sudah menyiapkan banyak penembak jitu yang siap menembak jika mereka bergerak. Saat dihampiri oleh kepala kepolisian bagian penjinak bom, Song Kyu memberikan kode bahwa dia tidak dapat keluar dari mobil karena diancam oleh seseorang dari handphonenya. Polisi tersebut pun meninggalkan HT kepada Song Kyu untuk mendengarkan percakapan antara Song Kyu dan penelpon misterius tadi. Namun saat HT sudah terhubung, justru penelpon tersebut tidak bicara sama sekali dan mengirimkan SMS untuk membuang HT tersebut keluar. Polisi kini memutus sinyal handphone di area sekitar supaya Song Kyu tidak terganggu dan bom tidak dapat diledakkan dengan remote control karena membutuhkan sinyal. Polisi mengecek bom-bom yang terpasang di mobil Song Kyu dan ternyata benar hanya terpasang di 2 jok mobil bagian depan, jadi anak-anaknya dapat diselamatkan. Polisi tersebut juga meminta handphone yang digunakan oleh Song Kyu untuk berhubungan dengan penelpon misterius tersebut, tetapi Song Kyu malah memberikan handphone pribadinya. Song Kyu tidak dapat bergerak dari kursinya karena bomnya telah aktif saat dia menduduki kursinya di awal tadi. Min Jun yang sudah pingsan diselamatkan terlebih dahulu. Namun saat polisi hendak menyelamatkan Ye In justru menolaknya karena merasa ayahnya akan ditembaki oleh polisi saat ia sudah tidak ada lagi di mobil nanti. Kemudian Ye In melompat berpindah tempat duduk ke kursi bagian depan sehingga mengaktifkan bom yang lainnya. Tidak lama kemudian terdapat seorang pria yang mengaku kepada polisi sebagai adik dari Song Kyu menawarkan diri untuk membujuk Ye In keluar dari mobil. Sesampainya di TKP, pria tersebut mengatakan bahwa dialah pemasang bomnya, namun polisi masih belum mengetahui percakapan antara pelaku dengan Song Kyu. Pelaku juga mengaktifkan bom baru di dashboard yang akan meledak dalam kurang dari 18 menit, sembari membawa Hien pergi sebagai tawanan dan menyuruh Song Kyu pergi dari TKP. Polisi yang percaya membiarkan pelaku membawa Hien dengannya. Di sisi lain, kepala penjinak bom curiga dan mencoba menghubungi istri Song Kyu untuk mengkonfirmasinya. Ternyata benar, adik dari Song Kyu saat ini sedang berada di Nepal dan orang yang mengaku-ngaku tadi merupakan tersangka utamanya. Di perjalanan, Song Kyu menghubungi seluruh rekan-rekannya tetapi tidak ada yang ingin membantunya. Akhirnya dia menghubungi istrinya dan meminta maaf karena selama ini kurang perhatian kepada keluarga.
Song Kyu juga menyuruh istrinya untuk mentransfer uang 960 juta won tadi yang belum sempat diletakkan ke rekening pelaku sehingga jumlah diinginkan pelaku terpenuhi. Song Kyu meminta pelaku untuk mengeceknya dan memberitahukan di mana ia dapat menjemput Hye-in. Di sini pelaku memberitahukan posisinya sembari bercerita latar belakang ia melakukan hal ini kepada Song Kyu dan keluarganya. Ternyata 6 tahun lalu istri dari pelaku yang sedang hamil ditipu dengan sebuah produk investasi dari bank cabang yang dikepalai oleh Song Kyu. Seluruh dana nasabah hilang dan menjadi hak milik bank. Song Kyu sendiri mengikuti arahan dari atasannya agar dipromosikan dari jabatannya saat itu. Song Kyu menghilangkan seluruh barang bukti dan lari dari tanggung jawab yang menyebabkan istri pelaku mengalami depresi dan bunuh diri bersama bayi yang dikandungnya. Tibalah Song Kyu di sebuah danau dan Hye-in pun bersama pelaku yang juga berada di sana. Di sini pelaku yang sudah depresi mengajak Song Kyu untuk mati bersama jika ingin menyelamatkan Hye-in. Akhirnya, pelaku duduk di mobil Song Kyu dan menyuruhnya untuk menenggelamkan diri ke dalam danau agar meledak bersama di dalamnya. Song Kyu pun mengikuti kemauan pelaku demi keselamatan Hye-in. Mobil yang dikendari Song Kyu dan pelaku pun masuk ke dalam danau, namun masih ada beberapa detik lagi sebelum bom akhirnya meledak. Song Kyu sempat melarikan diri dari mobil dan selamat dari ledakan. Film diakhiri dengan Song Kyu yang mengakui perbuatannya 6 tahun lalu kepada kepolisian, sehingga membawa petinggi-petinggi di kantor yang tidak ingin membantunya tadi ikut terseret. Dan film pun berakhir.